Pak. Selamat siang Bu Lini. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih nih sudah lagi ya dua kalinya ya. Dua kalinya. Iya. Ini masalah kemarin penerapan saya gitu Pak dengan RPP diferensiasi di kelas itu. Itu bagaimana itu? Ya ada beberapa temuan Pak. Ada beberapa temuan. Jadi memang untuk tujuan pembelajaran kita lebih bisa maksimal lebih itu ya Pak ya daripada tidak direncanakan. Di sini itu saya menemui beberapa temuannya itu salah satunya alokasi waktu Pak. Alokasi waktu itu kalau untuk yang anak dengan kebutuhan melihat gitu ya Pak ya. Visual gitu ya. Ya, itu persiapannya lebih cepat sama dengan yang auditori atau mendengarkan itu juga lebih cepat Pak. Ya. Untuk anak yang mempunyai kebutuhan kinestetik dan perlu bergerak itu yang menurut saya untuk diterapkan dalam RPP 3JP, 2JP itu kurang Pak. Oh gitu ya. Jadi sebentar ini kemarin sudah dilaksanakan ya, implementasi di kelasnya, tetapi menemukan kendala. Kendalanya adalah tadi apa sih menghadapi anak yang perlu belajar kinestetik itu tadi. Karena di kelas mestinya ada tadi visual, visual maupun kinestetik. Nah, terus apa itu dari apa yang sudah ditemukan di Uni ini, apa yang sudah dilakukan? Kemarin untuk kinestetiknya itu baru tahap yang sederhana Pak. Tapi kalau untuk anak bisa memahami atau memenuhi tujuan pembelajaran untuk yang kinestetik ini kurang. Berbeda sama yang visual, audio itu bisa semua tujuan pembelajaran terpenuhi gitu Pak ya. Untuk yang kinestetik anak kurang gitu Pak, kurang bisa untuk menguasai tujuan pembelajaran di hari itu. Jadi kalau yang lain bisa sampai ke angka 8, bisa 10. Untuk yang kinestetik ini paling di angka 6, 5. Iya, karena kurangnya praktek. Kurang praktek. Kemarin Bu ini satu kurang praktek itu ya, kurang praktek itu. Terus apa yang menjadi permasalahan kok ini kok bisa seperti itu gitu? Ya karena itu Pak, karena kan kalau anak gerak itu kan pengondisiannya juga perlu lebih banyak waktu gitu ya. Jadi kalau untuk 2JP, 3JP itu untuk satu jenis subtema tertentu atau topik tertentu itu memang kurang menurut dari penerapan kemarin itu untuk kinestetik itu. Jadi mungkin perlu waktu khusus gitu Pak. Yang kedua adalah waktu ya. Waktunya memang harus lebih banyak gitu ya, lebih banyak difokuskan kepada anak-anak tadi. Terus tadi sudah disebutkan ini permasalahannya itu sudah ketemu ya Bu Yuni ya. Terus kira-kira solusi yang akan Bu Yuni lakukan untuk mengatasi dua hal ini bagaimana? Mungkin saya perlu izin nih sama Bapak gitu kan. Kan di kelas 3 itu masih kurikulum 2013. Jadi belum ada yang namanya P5 begitu nih. Di kelas 3 meskipun masih K13, saya ingin mencoba untuk melibatkan kelas 3 ini dalam P5 gitu Pak. Jadi perlu waktu khusus untuk menerapkan proyek-proyek yang kemarin sempat tidak bisa dijalankan dalam mata pelajaran. Iya, bisa saja, iya bisa. Karena pastinya kan implementasinya kan tidak harus yang kelas 1 juga, kelas 3 maupun kelas 6 pun bisa mengimplementasikan itu. Jadi tidak masalah ya Pak? Tidak masalah. Gitu. Berarti nanti saya mencoba untuk komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang sudah di kelas 1, 2, 4, 5 yang sudah P5 itu ya Pak, untuk modul P5-nya bagaimana, terus nanti untuk waktunya bagaimana gitu Pak. Jadi komunikasi dulu seperti itu. Bagus itu Bu Yuni. Bagus itu, jadi penerapan P5 untuk anak-anak yang tadi terus kira-kira untuk mengatasi dua hal tadi termasuk yang waktu tadi, selain itu ada yang
pernah dibayangkan? Saya membayangkan karena kan kelas 3 masih tema ya Pak. Iya. Jadi di sesi akhir. Jadi untuk yang kinestetik itu seperti nanti ada praktek-praktek sederhana seperti itu mungkin selain saya mencoba untuk ikut di P5 itu, Ya. saya juga mencoba untuk praktek-praktek itu di akhir jam pelajaran Oh, gitu Pak. gitu. Jadi mungkin nanti begitu ada sedikit waktu lebih itu kan yang sudah menguasai mungkin bisa pulang terlebih dahulu. Mereka yang masih memerlukan waktu bisa Kayak tambahan menangkap. jam gitu Iya, ya, tambahan jam Iya. terkhusus untuk anak-anak ini Iya. gitu ya. Tapi tidak mengganggu yang lain Iya. gitu ya. Betul, ya. Terus ini ya tadi ada dua ya, Iya. ada dua, satu melaksanakan P5 itu, yang kedua adalah memberikan jam tambahan Di khusus waktu ya akhir, kepada iya. anak-anak yang tadi mengalami permasalahan Iya. itu. Nah ini ada lagi apa tidak Bu ini? Nah itu dulu Pak. Dua itu ya, itu Iya. dua itu kira-kira kalau kita lihat range-nya itu Bu Yuni ya, dari dua solusi ini seberapa yakin Bu Yuni bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi ini kalau dari 1 sampai 10 itu Bu Yuni? Tadi di awal kan posisi yang anak ini masih di 5-6 gitu ya Pak Iya, ya. iya. Harapan saya bisa mengikuti teman-teman yang lain di 7 sampai 8 Pak. Jadi ya naik sedikit demi sedikit tapi tidak tertinggal gitu Oh, iya. Pak. Berarti 7 sampai 8 itu tinggi juga ya. Berarti Iya. Bu Yuni sedikit merasa yakin gitu ya. Iya. Harus Pak, terus. Iya. Terus gini, ya, tadi kan sudah disebutkan strategi yang mau dilakukan apa ini strateginya? Itu nanti pertama yang jelas berkomunikasi dulu sama teman-teman yang sudah menerapkan P5 itu Ya. tadi, terus mencoba menyusun modul project. Meskipun saya juga belum mempelajari sepenuhnya ya Pak, yang dibutuhkan. Jadi produk project ini mungkin saya sesuaikan dengan kekurangan anak dalam pelajaran itu kurang apa, terus nanti saya masukkan ke project. Terus yang ketiga strategi saya itu yang seperti saya katakan tadi itu Pak. Jadi untuk anak-anak yang memang masih berkendala itu tadi, Ya. di akhir pembelajaran saya terapkan yang untuk untuk media kinestetik, Ya. itu kan itu konten yang kinestetik itu tadi agar anak bisa bergerak. Dan untuk anak-anak yang sudah memahami sesuai jam pulang saya persilakan untuk pulang terlebih dahulu. Untuk yang belum saya beri tambahan waktu. Sudah tertata gitu ya Bu Yuni ya, terkait dengan rencana yang mau dilaksanakan ya. Iya. Pastinya antisipasi hambatan yang muncul itu mesti ada ya. Iya. Kira-kira bagaimana itu? Kalau hambatan yang muncul mungkin ya Pak, kalau anak pulang terlambat itu Iya. yang jelas dari orang tua. Oh gitu ya. Itu jelas perlu dikomunikasikan. Komunikasikan ya, Iya. antisipasinya komunikasikan. Komunikasikan dengan orang tua juga, termasuk kemungkinan anak yang nanti pulang terlambat Oh begitu gitu kan. ya itu. Bisa lewat pesan singkat kalau ini ya Pak ya. Terus hambatan yang selanjutnya mungkin terkait sarana prasarana untuk P5. Ya. Itu nanti saya lebih mengedepankan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sini saja Oh, gitu gitu. Pak. Iya. Jadi sesuaikan di sini. Berarti yang mudah dicari Iya. gitu ya, yang di sekitar sekolah ada, Iya. kita manfaatkan Iya. ya, gitu ya. Itu saja sih mungkin Pak permasalahan yang mungkin ada. Ya pastinya setiap langkah kegiatan pastinya antisipasi hambatan mesti harus ada. Ya. Ini apa itu tadi sudah disampaikan ya, banyak sekali. Bu Yuni juga sudah memiliki angan-angan, ya, memiliki rencana ke depan sampai pada mengantisipasi ketika nanti menjalankan itu ada kendala. Dari obrolan kita ini apa yang dapat disimpulkan? Yang seperti Pak Budi katakan tadi bahwa permasalahan dari setiap inovasi itu pasti ada. Ya. Nah karena itulah guru perlu terus menemukan cara begitu ya Pak ya. Ya. Untuk cara sementara yang bisa saya terapkan itu tadi ada 3 ya Pak. Ya, ya, Terkait oke. dengan itu tadi yang pertama ada mengkomunikasikan dengan Ya. orang tua, dengan sesama guru mengenai proyek dan juga mengenai sarana prasarana untuk mengambil sekitar sini saja begitu Pak. Terus melibatkan rekan-rekan. Ini jelas kan untuk penyusunan itu juga penting. Untuk pemanfaatan sarana prasarana kan juga nanti pasti perlu bantuan dari
melibatkan guru kelas 1, 2, Kelas 1, 2. ya, terus kelas 4, 5. Terus untuk komunikasi dengan orang tua, tentunya saya memerlukan peran serta orang tua juga. Untuk sarana prasarana itu tadi, jika memungkinkan menggunakan alat yang ada di bidang, saya juga memerlukan bantuan Pak Arno. Oh gitu ya. Iya. Tadi melibatkan banyak sekali kelas 1, 2, 4, 5, terus sapras juga di sekolah, penjaga juga gitu. Nah ini tadi mau dilaksanakan kapan ini di sini? Ini kan kemarin pembelajaran sudah Senin Selasa ya Pak ya. Mungkin setelah ini Pak, setelah pertemuan ini. Setelah pertemuan ini langsung dilaksanakan ya. Langsung dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disusun gitu ya. Ini ada yang mau disampaikan lagi apa tidak di sini? Untuk saat ini mungkin itu dulu Sudah Pak. ya, sudah terpecahkan ya, tinggal dijalankan ya. Jadi begini, silakan dilaksanakan dengan baik apa yang sudah direncanakan tadi. Semoga lancar, semoga sukses, terus semua permasalahan yang dihadapi itu segera terselesaikan. Gitu, ya. Terima kasih Pak untuk waktu di sela-sela waktu Bapak yang padat masih menyempatkan. Ya tidak apa-apa, kita saling sharing gitu ya. Nanti bisa kita komunikasi lagi ya, nanti minggu depan atau seperti apa ya Bu Yuni, untuk perkembangannya seperti apa. Jadi ya Bu Yuni ya. Terima kasih Pak. Iya sama-sama Bu Yuni.